Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pastinya sehat ya? Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai limit fungsi. Di sini kita akan membahas mulai dari pengertian, rumus-rumus hingga macam-macam limit fungsi. Insya Allah cukup ya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, Ibu mau tanya dulu, adakah yang sudah mengerti mengenai apa itu limit fungsi? Belum ya? Kalau belum, kita pelajari bersama-sama. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian limit fungsi. Apa sih limit fungsi itu? Limit fungsi itu merupakan perilaku suatu fungsi mendekati suatu nilai tertentu. Begitu ya, jadi perilakunya si fungsi ini untuk mendekati suatu nilai. Begitu. Nah, jika suatu fungsi memetakan hasil f(x) untuk setiap nilai x, maka fungsi tersebut memiliki limit di mana x mendekati suatu nilai untuk f(x). Begitu. Ini mungkin bisa dipahami dengan kalian membaca lebih banyak lagi dari pengertian-pengertian limit fungsi. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita ke rumus limit fungsi. Sebenarnya rumus limit fungsi itu ada banyak sekali, tapi di sini saya cantumkan 8 rumus limit fungsi. Mengapa yang saya cantumkan hanya 8 limit fungsi? 8 rumus limit fungsi ya maksudnya itu karena ini rumus yang sering muncul atau yang mungkin di soal ujian nasional itu biasanya hanya menggunakan rumus-rumus ini begitu. Ini bisa kalian catat ya atau kalian pahami. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke ini pokok pembicaraan kita yaitu limit fungsi aljabar dan limit fungsi tak hingga. Kita akan mempelajari satu-satu ya. Yang pertama dulu, kita akan mempelajari mengenai limit fungsi aljabar. Ada yang sudah tahu limit fungsi aljabar itu apa? Belum tahu ya? Oke, kita pelajari bersama-sama. Nah, limit fungsi aljabar itu fungsi yang mendekati suatu nilai di mana x-nya itu mendekati nilai berhingga. Jadi si x-nya itu nanti tuh dapat dihitung atau nilainya itu berhingga. Nih begini pengertiannya tuh nih. Limit x mendekati c untuk fungsi f(x) sama dengan L. Jadi nanti tuh nilainya si x ini tuh berhingga atau dapat dihitung. Nah, bentuk umum dari limit fungsi aljabar itu adalah dengan C suatu konstanta berhingga. Jadi C-nya itu konstanta berhingga. Atau dapat dihitung tadi. Nah, kan ini X mendekati C ya. C-nya nanti itu bisa dihitung karena berhingga gitu. Selanjutnya, langsung kita ke contoh aja ya biar kalian makin paham. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama itu ada limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4X plus 4 per X min 2. Itu maksudnya bagaimana ya? Nah, itu biasanya kalian langsung menggunakan rumus substitusi atau langsung memasukkan nilai X. Nah, itu boleh saja digunakan rumus mensubstitusikan itu boleh saja digunakan asal syarat yang pertama hasil limitnya tidak 0/0. Selanjutnya, hasil limitnya penyebut tidak boleh 0. Mengapa? Karena jika penyebut itu sama dengan 0, itu tidak ada hasilnya. Coba kalian cek di kalkulator kalian. 2/0, itu hasilnya berapa? Sudah dicek? Nah, di situ pasti hasilnya kesalahan. Kata kalkulator, begitu kan? Ya, karena penyebut sama dengan 0 itu tidak boleh. Maka kita coba dengan mensubstitusikan ya dengan rumus kalian. Kita coba langsung ke dalam penyebutnya aja ya biar gampang. X-nya 2 kita ganti. 2 min 2 sama dengan 0, maka itu tidak boleh menggunakan rumus substitusi langsung. Bagaimana caranya Bu?
Nah, kita harus memfaktorkan. Mana yang harus difaktorkan? Yang di soal nomor 1 yang harus difaktorkan adalah pembilang. Ya, benar sekali. Nah, ternyata dari hasil pemfaktorannya itu X min 2 dikali X min 2. Nah, di sini ada yang mengetahui ada persamaan antara pembilang dan penyebut? Ya, ada yang sama di pembilang dan di penyebut, yaitu X min 2. Nah, itulah yang mengakibatkan hasil limitnya 0 per 0. Maka kita bisa menyederhanakan atau dalam istilah kalian itu mencoret. Paham? Nah, kita coret atau kita sederhanakan. Nah, tinggallah X min 2. Barulah kita bisa memasukkan nilai X mendekati 2 ke dalam X min 2. Begitu kita masukkan atau kita substitusikan menjadi 2 min 2. Hasilnya 0. Gitu. Jadi limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4X plus 4 per X min 2 sama dengan 0. Begitu ya. Bukan 0 per 0. Gitu. Kalau kalian jawabnya 0 per 0 salah. Nah, begitu ya. Untuk soal nomor 2. Limit X mendekati 27 untuk X pangkat 3 min 27 per X min 3. Ini kalian boleh menggunakan tadi ya, yang mensubstitusikan langsung itu boleh saja. Tapi kalau menurut saya, itu kalian lebih baik menggunakan faktor. Mengapa? Karena yang pertama, pangkat di situ terlalu tinggi. Dan untuk yang kedua, nilai X-nya juga terlalu besar. Begitu. Paham ya? Ini nanti bisa kalian coba atau kalian jadikan PR di rumah. Nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya, begitu. Nah, dalam limit fungsi aljabar itu ada istilah perkalian sekawan. Maksudnya bagaimana perkalian sekawan itu? Perkalian sekawan itu bila kita menemukan limit yang ada akarnya. Nah, di sini ada akar di pembilang. Maka kita harus mengalihkan dengan sekawannya si pembilang. Maksud dari sekawannya itu nih, jika di sini tuh nilainya negatif, berarti kita harus mengalihkan sekawannya yaitu, ya benar sekali, yaitu dengan sekawannya positif. Positif berapa? 2 plus akar X min 3. Yang diubah bukan yang di dalam akar ya, tapi yang di sini nih. Begitu. Inilah sekawannya. Jika pembilang kita kalikan dengan sekawannya, penyebut juga harus dikalikan dengan sekawannya. Begitu ya. Tidak boleh hanya pembilang saja, penyebut tidak dikalikan, itu tidak boleh. Karena sama-sama dikalikan dengan sekawan. Gitu. Nah, ini sudah dikalikan dan hasilnya 4 min X plus 3. 4 ditambah 3 sama dengan plus 7 min X. Nah, ini tuh bisa kita jabarkan. Kalau kalian bingung, itu kan min X min 3, ya kan? X min 7, maaf. Ini tuh jika kita kalikan, ini hasilnya min X, dan ini jika kita kalikan ke sini hasilnya plus 7, jadi sama aja. Begitu. Nah, setelah kita itu kita ubah bentuknya, ternyata di pembilang dan di penyebut itu ada yang sama. Nah, tadi jika ada yang sama berarti kita bisa menyederhanakannya, ya betul sekali. Kita sederhanakan atau dalam istilah kalian mencoret. Nah, yang pembilang menjadi min 1 dan penyebutnya tinggal X plus 7 dikali 2 plus akar X min 3. Nah, sampai di situ kita bisa mensubstitusikan nilai X-nya. Begitu. Dan hasilnya negatif 1 per 56. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Atau ada yang kurang jelas? Sudah ya? Ya. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini soal nomor 2. Jika tadi hanya dalam pembilang yang ada akarnya, bagaimana Bu jika pembilang dan penyebut itu terdapat akar? Nah, berarti kita harus mengalihkan dengan sekawannya pembilang dan kita harus mengalihkan dengan sekawannya penyebut. Begitu ya? Nah, ini juga bisa kalian jadikan PR. Ini Bu jadikan PR agar kalian belajar di rumah, agar kalian dapat mengidentifikasi mana sekawannya pembilang, mana sekawannya penyebut. Ini bagaimana bisa mendapatkan hasil ini. Ini bisa kalian jadikan PR di rumah. Sama yang tadi nomor 2 yang
awal. Begitu ya. Sip. Kita lanjut ke dalam limit fungsi tak hingga. Apa itu limit fungsi tak hingga? Ada yang bisa menebak? Ya, limit fungsi tak hingga dengan limit fungsi aljabar itu sama definisinya. Yang membedakan hanya x-nya. Jika tadi nilai x itu mendekati berhingga atau dapat dihitung, nah di limit fungsi tak hingga ini berarti sesuai dengan judulnya, nilai x yang ada mendekati tak hingga. Begitu ya. Nih kalian dapat melihat ini Bu kasih contoh ya. Di sini M itu sebagai pangkat pembilang dan N sebagai pangkat penyebut ya. Terus A sama P menjadi koefisien. Oke, next ya. Kita langsung ke ada tips pertama. Apa itu tipsnya? Yaitu dalam menghitung soal limit fungsi tak hingga dalam bentuk pecahan, jika nanti kita mendapat soal bentuk pecahan, maka pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Begitu ya. Jadi nanti kalau ada limit fungsi tak hingga pecahan, berarti kita harus mengalikannya atau kita harus membaginya dengan variabel pangkat terbesarnya. Langsung nih ke contoh soal. Nah, soal nomor 2 kita langsung menemukan limit x mendekati tak hingga untuk 3x pangkat 3 plus 2x plus 3 per 4x kuadrat plus 2x pangkat 3 min 3x. Ini kita menemukan limit pecahan. Nah, lupa kayak gitu aja udah lupa. Nah, di sini kita menemukan limit pecahan. Berarti kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan variabel terbesar. Di sini variabel terbesarnya yaitu pangkat 3. Berarti kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat 3. Itu di sini langkah-langkahnya ya, sudah jelas sekali. Di situ pembilangnya kita bagi 3x pangkat 3 kita bagi x pangkat 3, penyebutnya 4x kuadrat kita bagi x pangkat 3 begitu. Nah, selanjutnya ada tips lagi untuk limit fungsi tak hingga. Apa itu? Dalam menghitung limit fungsi tak hingga itu ternyata ada cara cepat. Kalian tidak perlu membagi dengan variabel terbesar, itu tidak perlu begitu. Tapi tips kedua ini hanya kalian bisa gunakan di dalam soal pilihan ganda. Kalian tidak bisa menggunakan tips ini dalam soal uraian. Mengapa? Karena biasanya soal uraian itu kalian harus mencantumkan langkah-langkahnya, begitu ya. Jadi kalau soalnya itu uraian, kalian pakai yang tadi yang dibagi dengan variabel terbesar. Nah, ini tadi sudah kita baca di definisi bahwa M dan N itu adalah pangkat. M itu pangkatnya pembilang dan N itu pangkatnya penyebut. Nah, ini jika M lebih kecil dari N maka L sama dengan 0. Jika M sama dengan N maka L sama dengan A per P, atau di koefisien ya. Dan M lebih besar N itu maka L tak hingga. Kita lihat pangkatnya langsung. Nah, di sini pangkat terbesarnya dari pembilang itu ada 3, berarti M-nya itu 3. Dan pangkat dalam penyebutnya terbesarnya juga sama, 3. Berarti kita M sama dengan N, pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut. Berarti kita lihat itu berapa? 3/2. Sudah kan? Selesai, begitu cepat. Nah, ternyata sudah selesai materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti file ini akan saya share di grup kelas. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.